untuk seluruh guru-guru di Maskan Hufad. Apakah suara Uma terdengar jelas? Karena Uma tidak pakai earphone. Apakah terdengar jelas? Baik. Mudah-mudahan terdengar jelas pada hari ini. Hari ini kita membahas mengenai kematian. Pembahasan yang pasti terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi yang tidak akan pernah bisa kita hindari. Teman-teman semua, dimanapun berada, hari Jumat ini mudah-mudahan menjadi hari di mana kita kembali men-charge keimanan kita, dan tema yang akan kita bahas memang mengenai kematian. Sesuatu yang kita tidak bisa hindari, dan kita tidak mungkin lari daripada kematian itu. Teman-teman, setelah kita tahu kematian memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan pasti kita akan menemuinya, kita tahu juga bahwa banyak orang yang tidak mempersiapkan diri ketika menghadapinya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat suatu yang yakin kecuali keyakinan akan kematian. Namun sedikit sekali orang-orang yang mau mempersiapkannya. Ya, jadi kita tahu kematian tidak bisa dihindari, tapi sedikit sekali orang yang mau mempersiapkannya. Kita lihat dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8, teman-teman sekalian. Teman-teman lihat di situ bagaimana dalil-dalil mengenai kematian ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi di dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8, sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Artinya teman-teman sekalian, lagi-lagi kita tahu bahwa kematian adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari sama sekali. Tua, muda, yang sakit, bahkan yang sehat, bisa tanpa kita sangka-sangka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah An-Nisa ayat ke-78 yang menjadi dalil juga mengenai kematian. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrikukumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dimanapun saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Jadi ada orang mengatakan kalau dalam kehidupan sehari-hari, saya nggak mau takut menjadi pelaut, takut mati di laut, takut wafat, takut kapalnya tenggelam. Semua pekerjaan beresiko. Sekalipun kau di laut, di daratan, di rumah sekalipun, kalau memang sudah waktunya kembali kepada Allah, maka akan kembali kepada Allah. Kata Allah, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatimu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Oleh karena itu teman-teman semua, kita tahu tidak ada seorang pun yang abadi di dunia ini. Ibu kita, ayah kita tidak bisa selamanya dengan kita. Atau adik kita, kakak kita, saudara kita, orang-orang yang kita cintai, mereka tidak selamanya bersama dengan kita. Mereka suatu hari nanti akan kembali kepada Allah sebagaimana kita juga kembali kepada Allah. Tidak ada yang abadi di muka bumi ini. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna li basyarin min qabalikal khuld. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Wa ma ja'alna li basyarin min qabalikal khuld. Yang pasti yang kekal abadi siapa? Manusia tidak ada yang kekal abadi. Yang kekal abadi siapa, sahabat-sahabat sekalian? Yang kekal abadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal, tidak akan mati, yang kekal.
Apa kata Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 yang sering teman-teman baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Allah yang kekal. Semua milik kita tidak ada yang abadi. Jadi kalau kita mencintai berlebih-lebihan, maka kita harus paham bahwa mereka tidak bisa selamanya bersama dengan kita. Ada waktu pertemuan, ada waktu perpisahan. Bahkan perpisahan itu terkadang mengejutkan diri kita karena terjadi mendadak dan tiba-tiba bisa saja. Seperti papanya Uma ya, yang meninggal mendadak pada saat tidur, sehingga kami sekeluarga tidak punya persiapan apa-apa. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi semua yang ada di bumi ini dalam surah Rahman 26 sampai 27 tadi sudah dijelaskan, semua yang ada di bumi ini akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Maka setiap jiwa, setiap diri kita pasti akan merasakan mati. Dalam surah Ali Imran ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah mengenai kullu nafsin dha'iqatul maut? Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tidak ada yang bisa selamat dari kematian. Baik dia berusaha lari daripada kematian ataupun tidak. Karena setiap orang sudah punya ajal kematian yang pasti. Begitu teman-teman sekalian. Maka apa yang harus kita lakukan? Jadilah seorang mukmin yang cerdas. Apa kata Rasulullah? Mukmin yang cerdas itu apa? Dari Ibnu Umar, ia berkata, aku pernah bersama dengan Rasulullah SAW. Lalu ada seorang Ansor yang mendatangi beliau, mendatangi Rasul, kemudian memberikan salam pada Rasul dan bertanya pada Rasul, Rasul, siapakah mukmin yang paling baik? Maka Rasulullah SAW menjawab, yang paling baik adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin tersebut bertanya lagi, kalau begitu siapa yang paling cerdas? Maka Rasul menjawab, yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah yang paling cerdas. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Disebut sebagai orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Itulah orang yang cerdas dalam arti yang sebenar-benarnya. Maka kematian harusnya adalah hal yang menyadarkan kita. Motivasi terbesar dalam kehidupan kita adalah pengingat, nasihat terbesar, terbaik dalam kehidupan kita adalah engkau pasti akan mati, kita pasti akan mati. Begitu teman-teman sekalian. Kematian atau nasihat-nasihat kematian harusnya itu cukup menjadi pengingat dan penyadar diri kita dari kelalaian. Bahwa kita pun akan sama dengan orang-orang yang sudah mati tersebut. Kita pun juga sama akan mati, akan kembali kepada Allah SWT, sehingga kita tahu dunia ini memang tempatnya berlelah-lelah. Dunia ini memang tempatnya perjuangan. Karena dunia ini hanyalah lahan atau tempat dalam mencari bekal. Makanya kalau capek, lelah dalam dakwah, lelah, capek dalam melakukan kebaikan, memang begitu. Dunia ini adalah tempatnya berlelah-lelah. Kapan istirahat? Nanti kalau masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah? Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Apa yang dimaksud pemutus kelezatan? Adalah mati. Perbanyaklah mengingat mati. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Berikutnya, apa sih manfaat kita mengingat kematian? Kenapa kita harus ingat kematian? Apa manfaatnya? Beberapa manfaat kita ingat kematian adalah satu, mengingat kematian adalah termasuk ibadah. Kenapa? Karena dengan mengingat kematian, kita akan mendapatkan ganjaran
dari Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, manfaat mengingat mati yang pertama adalah mengingat mati termasuk bagian dari ibadah, dan kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah karena mengingat mati adalah perintah atau sunnah atau anjuran dari Rasulullah SAW. Kedua, apa sih manfaat kita mengingat mati? Untuk apa kita ingat mati? Kalau kita ingat mati, maka kita akan khusyuk dalam sholat kita. Kenapa kita akan khusyuk dalam sholat kita? Kalau Uma selalu berikan contoh ini. Kalau dokter mengatakan, hai fulana, waktumu di hari Jumat ini, kamu punya penyakit yang keras, sehingga mungkin waktumu bertahan hidup hanya beberapa jam saja. Maka kita pasti sholat zuhur nanti siang ini dengan khusyuk. Karena kita tahu itu sholat terakhir kita. Kita khusyuk dalam doa. Kita khusyuk dalam bacaan-bacaan sholat. Kita khusyuk dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada orang yang mau mati nanti sore, kalau dia tahu dia mati nanti sore, masih berkonflik sama orang, masih meninggalkan sholat atau nggak sungguh-sungguh dalam sholat, nggak mungkin. Ketika dia tahu dia mau mati, dia tahu dia waktu matinya kapan, dia pasti akan bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Uma lupa namanya ya, seorang narapidana narkoba, ketika beliau dihukum mati karena perbuatan narkobanya. Dia sudah tahu waktunya kapan. Hukuman matinya dia sudah tahu kapan. Kalau nggak salah Arif Budiman namanya ya, kalau nggak salah ya. Kemudian apa yang beliau lakukan? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam hijrahnya kepada Allah karena dia sudah tahu kapan waktu matinya. Tapi tidak dengan kita. Kita nggak tahu kapan waktu mati kita. Sehingga banyak dari kita yang lalai dalam sholat atau lalai dalam ibadah kita. Makanya manfaat kematian atau mengingat mati yang kedua adalah dengan mengingat mati, maka kita akan semakin khusyuk dalam sholat kita. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ad-Dailami? Ingatlah kematian dalam sholatmu. Karena jika seseorang mengingat mati dalam sholat, maka ia pasti akan memperbagus sholatnya. Sholatlah seperti sholat orang yang tidak menyangka bahwa dia masih punya kesempatan melakukan sholat lainnya. Artinya, anggaplah ini sholat terakhirmu. Hati-hatilah dalam perkara yang kelak malah engkau akan meralatnya karena tidak bisa memenuhinya. Baik, dalam hadis ini kita lihat bahwa Rasul meminta, ingatlah kematian dalam sholatmu, maksudnya merasa bahwa ini adalah sholat terakhir kita, maka kita pasti akan memperbagus sholat kita. Ketiga, apakah manfaat kita dalam mengingat mati? Mengingat mati menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingat mati dan tahu bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti dalam setiap perbuatannya, dalam kesehariannya adalah perbuatan yang mempersiapkan diri untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha dalam setiap aktivitasnya untuk mempersiapkan jawaban di hadapan Allah karena kelak Allah akan tanya apa yang engkau lakukan di dunia. Kenapa engkau lakukan ini di dunia? Maka dia akan mempersiapkan jawaban itu semasa dia hidup. Artinya adalah dia mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Teman-teman yang menghafalkan Quran, teman-teman sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Teman-teman yang memberikan hartanya untuk bersedekah, teman-teman juga sedang mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Jadi kalau Allah tanya, maka kita bisa sebutkan apa-apa saja yang kita lakukan. Keempat, apakah manfaat orang mengingat mati? Orang yang ingat mati akan senantiasa memperbaiki kehidupannya. Dia akan memperbaiki kehidupannya. Apa kata Rasul dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi? Apa kata Rasul? Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan atau kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit dan susah, maka ia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingat kematian pada saat kehidupannya lapang,
maka dia tidak akan tertipu dengan dunia, dia tidak akan lalai akan akhirat. Di sini maksudnya adalah yang keempat ya, manfaat mengingat mati, kita akan memperbaiki kehidupannya. Rasul ingatkan, kalau orang ingat mati pada saat dia susah, pada saat dia sedih, tidak akan berlarut-larut sedihnya. Dia ingat mati karena dia tahu bahwa setelah ini, setelah kehidupan yang susah ini, kalau engkau bersabar, kau akan masuk surga yang bahagia abadi. Sebaliknya, kalau engkau dalam keadaan yang bahagia, yang lapang, yang kaya raya, engkau ingat mati, maka engkau akan berhati-hati bahwa jangan sampai kebahagiaan ini membuat saya tertipu dengan dunia, yang membuat saya jauh daripada Allah SWT. Itu manfaat ingat mati. Ingat matinya orang miskin, ingat mati dia tahu miskin ini nggak selamanya ya Allah di dunia. Kalau saya sabar, saya jadi orang baik, saya dapat surga. Orang kaya raya yang ingat mati, saya tahu ya Allah, saya akan mati dan kembali kepadamu ya Allah. Dan harta kekayaan ini jangan sampai menjadikan aku lalai daripadamu ya Allah, sehingga nanti aku bisa masuk nerakanya Allah karena lalai, karena terkena fitnah harta atau fitnah dunia ini. Begitu teman-teman sekalian. Yang kelima, apa manfaat mengingat mati? Mengingat mati membuat kita tidak berlaku zalim kepada orang lain. Zalim itu sebenarnya ada 3, sering umum bahas. Zalim kepada Allah, artinya menyekutukan Allah. Zalim kepada orang lain, artinya jahat pada orang lain. Dan zalim pada diri sendiri, artinya berbuat dosa. Jadi mengingat kematian membuat kita tidak berlaku zalim. Lihat dalam surah Al-Mutaffifin ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka kelak akan dibangkitkan. Jadi kalau kita mengingat mati dan kita tahu bahwa kematian itu pasti dan Allah akan dan kita akan dibangkitkan dan kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita, pasti kita akan berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Pasti kita takut untuk berbuat zalim karena sesungguhnya kezaliman itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka orang-orang yang ingat mati, maka dia pasti insya Allah dia tidak akan berlaku zalim. Karena kenapa? Karena dia tahu bahwa kalau dia berlaku zalim atau dia berbuat curang, dia berbuat jahat, dia tahu dia mati, ada hari berbangkit, ada hari dihisap, akan ditanyakan satu persatu. Maka kalau dia paham itu, dia ingat itu, tentu dia akan takut dalam berbuat zalim. Apa nasihat ulama namanya Abu Darda? Apa kata Abu Darda ya, sahabatnya Rasul ini ya, Abu Darda. Jika mengingat mati, maka anggaplah dirimu akan seperti orang-orang yang telah meninggalkanmu. Maksudnya, apakah di dunia teman-teman pernah merasa ditinggalkan oleh orang-orang? Maka begitu pula ketika kita mati, seorang diri. Tidak ada orang-orang yang membersamai kita. Maka hati-hati kalau kita melakukan kejahatan demi kejahatan karena perjalanan kita masih panjang. Setelah mati akan ada hari kejadian-kejadian berikutnya. Hati-hati. Ada satu kisah ya namanya ulama namanya Ar-Rabi bin Khusaim. Apa yang beliau lakukan? Ar-Rabi bin Khusaim ini apa yang beliau lakukan? Beliau menggali kubur di depan rumahnya, menggali tanah. Ketika beliau merasa hari itu beliau berbuat dosa, beliau berbuat perbuatan yang tidak baik, maka kebiasaan beliau adalah langsung masuk ke dalam liang kubur yang digalinya sendiri itu. Berbaring di situ, dan kemudian beliau membaca surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ini boleh dicoba juga nih teman-teman sekalian. Ada lahan, gali itu, kubur. Kalau kita rasa kita berbuat dosa hari itu, masuk ke dalam kubur itu, masuk ke dalam tanah itu, kemudian baca yang dibaca oleh bin Khusaim. Apa yang beliau baca? Surah Al-Mu'minun 99 sampai 100. Apa itu? Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ketika datang kematian pada seseorang, lalu ia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal salih terhadap apa yang aku tinggalkan. Maksudnya adalah, Ar-Rabi bin Khusaim ini, kalau berbuat dosa, beliau masuk ke dalam kubur, dan beliau merasakan menjadi seorang mayit, itu seperti apa. Jadi kalau kita mati ini teman-teman sekalian, orang-orang yang banyak durhaka kepada Allah, dia akan katakan, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, ya Allah.
supaya aku bisa beramal solih ya Allah, karena dulu aku tinggalkan amal solih itu. Maka Ar-Rabi bin Khuthaim itu melakukan hal yang demikian. Simulasi bagaimana proses kematian itu. Begitu teman-teman sekalian ya. Dan biasanya seorang ulama yang namanya Ar-Rabi bin Khuthaim ini, beliau terus mengulangi perkataan itu. Wahai Rob, mungkinkah aku akan bisa kembali setelah mati kalau benar-benar ini adalah kematianku? Aku ingin kembali ke dunia untuk beramal salih ya Allah. Jadi ingat mati itu menjadi panduan bagi dirinya untuk berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu di dunia ini. Maka sahabat-sahabat sekalian, kita memerlukan bekal untuk ke kampung akhirat. Kita perlu bekal untuk kematian kita. Kalau kita lihat, apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundaknya Ibnu Umar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiduplah kalian di dunia seakan-akan seperti orang asing atau seperti seorang pengembara. Namanya pengembara itu ada tempat untuk pulang ya. Namanya musafir itu ada tempat untuk pulang. Namanya orang asing, dia nggak akan 100% merasa sangat nyaman dengan tempatnya. Namanya juga orang asing di tempat asing. Maka Rasul mengingatkan kita, hidup di dunia ini pilih nih salah satu. Engkau menganggap dirimu sebagai orang asing, artinya nggak betah, artinya orang asing itu pasti di tempat yang asing, pasti tidak menikmati 100% keadaan di tempat asing itu, karena engkau orang asing. Dan seperti seorang pengembara, kata Rasul, yang artinya ada tempat kembali pulang. Kau tidak selamanya berada di situ. Apa kata Ibnu Umar lagi? Jangan panjang angan-angan, artinya adalah jika engkau berada di petang hari, jangan tunggu sampai datang pagi hari. Jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sampai petang hari. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Manfaatkan pula waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, jangan merasa hidupmu panjang 1000 tahun, jangan panjang angan-angan sampai engkau menunda-nunda. Ketemu waktu pagi, nunda di siang hari. Atau nunda di petang hari. Kalau sudah di pagi hari, jangan tunggu sampai petang. Artinya jangan pernah engkau panjang angan-angan, merasa hidupmu lama 1000 tahun mungkin. Tapi apa yang engkau lakukan, yang bisa engkau lakukan sekarang. Sebuah amal soleh atau taubat yang bisa engkau lakukan sekarang, lakukan sekarang. Jangan menunda-nunda untuk beramal soleh. Jangan menunda-nunda bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menunda-nunda dalam hijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan panjang angan-angan. Ibnu Umar menasihati seperti itu. Baik, kita kembali dulu. Tadi Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW menyampaikan hidup di dunia ini seperti dua, harus seperti dua. Seperti orang asing atau seperti pengembara. Kita bahas satu-satu mengenai ini ya. Dari sini kita lihat ya, dari hadis Rasulullah, setiap mukmin berada satu dari dua keadaan yang tadi. Orang asing dan pengembara. Maka kita lihat, hidup seperti orang asing yang tinggal di negeri asing, maka kalau konsepnya seperti itu, yang akan dilakukan adalah pertama, kalau ia merasa orang asing dan hidup di tempat yang asing, maka yang ia lakukan pertama, hatinya tidak bergantung pada dunia. Hatinya bergantung pada kampung yang sesungguhnya tempat ia kembali, yaitu negeri akhirat. Kedua, dia tinggal di dunia hanya untuk menyiapkan bekal menuju kepada akhirat. Menyiapkan bekal artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia sedih kalau kehilangan kesempatan untuk bisa beramal salih. Seperti contohnya ada donatur di Masjid Mufat. Iya, kenapa kampanye yang ini untuk orang tua asuh nggak diberikan kepada saya? Itu contoh sederhana yang dia merasa bahwa tempat di dunia ini adalah bekal untuk menuju ke kampung akhirat. Fastabiqul khairat, dia akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketiga, orang yang merasa hidup sebagai orang asing di negeri yang asing, dia tidak akan bersaing, yaitu antara orang asing tadi dan penduduk asli, yaitu penggila dunia. Artinya adalah orang asing yang menganggap hidup ini dia orang asing di
tinggal di tempat yang asing, dia nggak akan sayang pada penggila dunia. Kenapa? Karena orientasi kita sudah berbeda. Kamu gila harta, gila apa? Gila tahta. Saya nggak bersaing dengan kamu. Kita nggak akan ada persaingan dengan itu. Karena urusan kita, goals kita, tujuan kita itu berbeda. Jadi dia tidak akan pernah merasa bersaing dengan penduduk asli atau penggila dunia. Nggak akan bersaing, karena dia tahu tujuan kita berbeda. Dan saya nggak pernah merasa iri dengki terhadapmu, tidak. Ada orang yang iri dengki, oh dia kaya raya, kok bisa dia kaya raya? Nggak ada kita iri dengki pada orang urusan dunia. Karena tujuan kita berbeda. Karena mungkin tempat kembali pulang kita sudah tahu apa. Nggak ada iri dengki dalam diri kita ketika orang mendapatkan kenikmatan dunia berlimpah-limpah mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bukan saingan kita. Yang kita iri adalah orang salih yang sungguh-sungguh mempersiapkan bekal kematiannya. Itu yang kita iri. Kemudian, orang yang merasa dia adalah orang asing yang tinggal di negeri yang asing, maka dia tidak akan pernah gelisah. Tadi aku mau bilang, saat orang lain mendapatkan kenikmatan dunia, ya, yang ketiga tadi, dia tidak akan pernah bersaing dengan penduduk dunia, penduduk asli dunia, yang artinya penggila dunia. Dan yang keempat adalah dia nggak akan pernah gelisah ketika dia melihat ada seseorang yang mendapatkan dunia. Nggak gelisah dia. Karena ada orang yang tetangganya beli AC, malah dia yang kepanasan gitu ya. Ada orang punya mobil baru, nah dia yang heboh gitu. Nggak begitu. Dia nggak akan pernah gelisah ketika orang mendapatkan dunia. Itu bukan urusannya. Urusannya adalah dia fokus dalam mempersiapkan bekal kematiannya. Apa kata Hasan Al-Basri, sahabat-sahabat sekalian? Apa kata Hasan Al-Basri? Seorang mukmin di dunia seperti orang asing, tidak pernah gelisah terhadap orang yang mendapatkan dunia. Dia tidak pernah saling berlomba dengan penggila dunia. Penggila dunia memiliki urusannya sendiri, orang asing yang ingin kembali pulang ke kampung akhirat juga punya urusannya sendiri. Urusan kita berbeda. Saya nggak gelisah terhadap apa yang kau dapatkan, dan saya nggak pernah saling berlomba dengan apa yang kau dapatkan. Beda nih, kecuali misalnya, wah ada pengusaha kaya raya, kompetitor nih, saya juga bisa begitu, karena dengan saya mendapatkan penghasilan banyak, saya bisa bersedekah lebih banyak, kecuali begitu. Jadi jangan sampai bilang, oh dia hebat, dia kompetitor, tapi dia kan urusan dunia, saya urusan akhirat. Nggak begitu. Kalau niat kita adalah dengan saya bisa berhasil, saya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak, saya bisa sedekah lebih banyak, nah itu kan urusannya jadi urusan akhirat. Itu boleh seperti itu. Begitu ya teman-teman sekalian. Berikutnya yang kedua, bagaimana kalau kita menganggap hidup kita sebagai seorang pengembara, sebagai seorang musafir yang nggak punya niat untuk menetap sama sekali di dunia. Biasanya kalau musafir itu seperti apa? Pengembara itu seperti apa? Dia akan menelusuri jalan hingga sampai ke ujung, yaitu kematian. Maka yang ia lakukan, kalau kita menganggap diri kita musafir, pengembara, yang kita lakukan adalah pertama, kita akan terus mencari bekal untuk safar, untuk perjalanan, supaya kita bisa sampai ke ujung perjalanan dengan selamat. Kedua, kita tidak punya keinginan berlebihan untuk memperbanyak kesenangan dunia, karena ingin sibuk terus menambah bekal. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan, konsep di kepala kita adalah apakah ini bekal kita menuju ke kematian, menuju kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat perkataan seorang yang bernama Fudail bin Iyad. Beliau pernah bertanya pada seseorang, sahabat sekalian, berapa umur yang telah engkau lewati? Orang tersebut menjawab 60 tahun. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, selama 60 tahun ini engkau sedang berjalan menuju kepada Rabb-Mu. Dan sebentar lagi engkau akan sampai. Perjalanan ini akan menemui ujungnya. Engkau akan sampai. Kemudian orang itu menjawab, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Fudail bin Iyad berkata, apa engkau tahu arti kalimat itu? Engkau mengerti tidak kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu? Maka Fudail bin Iyad pun kemudian mengatakan, sesungguhnya harusnya engkau katakan pula, aku adalah hamba di sisi Allah dan aku akan kembali kepada Allah. Siapa saja yang mengetahui Allah itu memiliki hamba dan akan kembali kepadanya, maka tentu ia tahu bahwa hidupnya akan berakhir. Kalau dia tahu hidupnya akan berakhir,
maka ia pasti tahu bahwa dia akan ditanya. Dan kalau dia tahu bahwa dia akan ditanya, maka pasti dia akan mempersiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemudian orang itu bertanya kepada Al-Fudail bin Iyad lagi. Bagaimana caranya? Adakah alasan yang bisa dibuat-buat untuk melepaskan diri? Bagaimana caranya? Kemudian Fudail menjawab, mudah saja. Yang engkau harus lakukan adalah untuk mempersiapkan diri itu, hendaklah beramal baik di sisa umur yang ada. Kemarin kita pernah berbuat dosa. Kemarin kita pernah berbuat salah karena kebodohan dan ketidaktahuan kita. Namun sekarang kita sudah belajar, kita sudah berhijrah, kita mau jadi orang baik. Maka kata Fudail bin Iyad, hendaklah beramal di sisa umurmu ini. Maka engkau akan diampuni kesalahan-kesalahannya oleh Allah, kesalahan yang terdahulu. Karena jika engkau masih berbuat jelek sampai hari ini, masih berbuat jelek, sisa umurmu yang sebentar lagi ini masih berbuat jelek, engkau akan disiksa karena kesalahanmu yang dulu dan juga yang sekarang, sisa yang ada. Jadi maksudnya teman-teman sekalian teman-teman umurnya berapa, ada yang 20, 30, 40, 50, ini adalah sisa umur kita teman-teman sekalian. Kita hidup ini sekarang, ini adalah sisa umur kita. Maka hendaklah beramal baik di sisa umur yang ada, di kesempatan hidup yang ada pada saat ini. Hendaklah menepuk diri dan mengatakan, ayo saya mau jadi orang yang lebih baik. Sudah saatnya saya menjadi orang yang lebih baik. Maka sebelum mengakhiri ceramah pada kali ini, mari kita renungi sejenak teman-teman sekalian, bagaimana perjalanan ruh kita sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ya, minum sebentar. Baik. Teman-teman sekalian, supaya kita lebih memahami dan kita lebih merasa bahwa kematian ini adalah nasihat terbesar untuk diri kita. Mari kita renungi bagaimana perjalanan roh manusia setelah mati. Perjalanan kita panjang, teman-teman sekalian. Apa yang terjadi setelah kita mati? Apa yang akan terjadi setelah teman-teman masuk ke dalam kubur? Atau teman-teman menghembuskan nafas terakhir. Sebelum masuk ke kubur, teman-teman menghembuskan nafas terakhir. Apa yang terjadi? Maka simak baik-baik perjalanan ruh manusia setelah kematian. Dari Al-Bara Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kami pernah mengiringi jenazah orang Ansor bersama dengan Rasulullah SAW. Orang Ansor ini orang Madinah, orang Yathrib, orang Madinah. Sesampai di kuburan dan menunggu liang lahatnya dibenahi, Rasulullah duduk menghadap kiblat. Dan kami pun duduk di sekitar beliau dengan khusyuk, seolah di kepala kami ada burung tidak bergerak, khusyuk. Maka di tangan Rasulullah SAW ada ranting. Beliau tusukkan ke tanah, kemudian beliau menengadah ke langit, dan beliau menunduk. Beliau ulangi 3 kali, kemudian beliau bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengulangi 2-3 kali, kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal adabil kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, sampai 3 kali. Dan kemudian Rasulullah SAW menceritakan proses perjalanan ruh seorang mukmin dan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju kepada akhirat, ketika kita mau kembali kepada Allah detik-detik wafat kita, maka turunlah malaikat dari langit, wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Malaikat-malaikat itu pun duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam. Malaikat maut itu duduk di samping kepala sang mayit dan mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya. Begitu kata malaikat maut. Maka keluarlah ruh dari jasad dengan sangat lembut, seperti tetesan air keluar dari ceret, dari teko. Kemudian ketika sudah keluar ruh itu, langsung dipegang oleh malaikat maut. Dan malaikat lain tidak meninggalkannya walaupun sekejap. Mereka langsung mengambil ruh itu dari malaikat maut. Mereka langsung memberikan kain kafan dan minyak wangi dari surga. Lalu keluarlah roh itu dengan sangat wangi.
seperti bau parfum yang sangat wangi yang pernah ada di bumi. Dan malaikat ini pun naik ke langit untuk membawa ruh orang beriman itu, membawa ruh orang baik itu. Setiap kali bertemu dengan malaikat-malaikat lain, para malaikat bertanya, ini ruh siapa? Ruh siapakah ini? Maka malaikat yang membawa itu mengatakan, ini ruh dengan nama terbaik yang pernah dia gunakan di dunia. Dipanggil dengan nama terbaik yang pernah digunakan di dunia. Ini ruh si fulan. Dan seluruh malaikat bertanya di setiap langit, ini roh siapa? Ini roh siapa? Mereka minta agar pintu langit dibukakan, malaikat yang membawa meminta agar pintu langit dibukakan, lalu dibukakan. Mereka naik ke pintu langit berikutnya, diikuti para malaikat-malaikat yang lain, hingga sampai ke langit ke-7 dengan membawa ruh itu. Kemudian Allah berfirman, tulis catatan amal hambaku di Iliyin. Apakah Iliyin itu? Kitab yang tertulis yang disaksikan oleh para malaikat. Kata Allah apa? Kembalikan hambaku ke bumi, karena dari bumi aku ciptakan mereka. Ke bumi aku kembalikan mereka. Dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Maka jasad itu dari langit ke-7 dibawa turun ke bawah oleh para malaikat, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya untuk mayit? Kemudian mayit mendengarkan suara sendal orang yang mengantarkan jenazahnya sewaktu mereka pulang dari pemakaman. Jadi mayit dalam kubur itu mendengar langkah kaki orang yang meninggalkan kuburnya setelah dia dimakamkan. Barulah datang 2 orang malaikat yang keras gertakannya. Lalu mereka mendudukkan mayit itu dan kemudian bertanya. Apa pertanyaannya? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man madinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para malaikat-malaikat di dalam kubur. Dan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang salih, orang-orang yang dalam kehidupan di dunianya baik, maka ia bisa menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan dari malaikat-malaikat itu. Teman-teman lihat dalam surah Ibrahim ayat ke-27. Dalam surah Ibrahim ayat ke-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka orang itu bisa menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Dia bisa menjawabnya, teman-teman sekalian. Kemudian ada suara keras dari langit, hambaku benar, bentangkan untuknya syurga, beri pakaian syurga, bukakan pintu syurga untuknya, kata Allah. Maka apa yang dirasakan oleh mayit di dalam kubur itu, dia mendapatkan angin syurga dan wangi syurga, dan kuburnya diluaskan seluas mata memandang. Apa yang terjadi berikutnya? Datanglah orang yang wajahnya bagus sekali, pakaiannya bagus, wangi, dan dia mengatakan, kabar gembira untukmu, kabar gembira dengan ridha Allah dan syurga yang penuh kenikmatan akan engkau dapatkan. Inilah hari yang dijanjikan. Kemudian mayit berkata, engkau ini siapa? Kabar gembira apa? Engkau siapa? Kemudian orang yang wajahnya bagus, yang harum, yang bersih ini bila menjawab, saya adalah amal salihmu. Termasuk teman-teman penghafal Quran, dia akan datang. Orang ini mengatakan, aku adalah amal salihmu. Amal salih yang akan menemanimu di saat kesepian di dalam kubur. Itu yang terjadi di dalam kubur. Ya, kemudian dibukakan untuknya di dalam kubur itu pintu surga dan pintu neraka. Kemudian mereka melihat, orang itu melihat ke neraka. Kemudian orang yang di dalam kubur melihat, itulah tempatmu jika engkau bermaksiat kepada Allah. Dan Allah gantikan kamu dengan tempat yang itu. Ketika di dalam kubur, kalau engkau bermaksiat kepada Allah, Allah akan berikan engkau tempat itu, neraka Allah. Kemudian ketika mayit menoleh ke arah pintu surga, maka kemudian sang mayit pun berdoa, wahai Rabbku, segerakanlah kiamat, agar aku bisa berjumpa kembali dengan keluargaku, orang-orang yang aku cintai di dalam surgamu itu. Ya, jadi itu kalau gambaran orang-orang beriman. Dia dicabut nyawanya dengan sangat lembut, dicabut ruhnya dengan sangat lembut oleh malaikat maut, diambil oleh malaikat lain, dinaikkan ke atas ke langit, kemudian dikembalikan lagi ke dalam kubur, ruhnya ditegakkan jasadnya dan ditanyakan, dan dia bisa jawab semua pertanyaan-pertanyaan. Dan kuburnya diluaskan. Maka biasanya kalau kita ada orang yang meninggal dunia, kita katakan, kita doakan, ya Allah, luaskan kuburnya, ya Allah. Itu maksudnya, teman-teman sekalian. Bagaimana dengan orang yang penuh dosa? Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Kebalikan 180 derajat.
Ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya, maka turunlah para malaikat dari langit yang bengis, yang keras, wajahnya hitam, membawa kain yang tidak nyaman digunakan, kain dari neraka. Maka mereka duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya dan memanggilnya, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah. Ruh itu ketakutan. Dia sangat ketakutan. Lalu malaikat maut menarik ruhnya seperti paku yang bercabang-cabang, ditarik dari wol yang basah, ditarik. Sesakit itu, teman-teman sekalian. Sekasar dan sekeras itu. Sehingga membuat putus pembuluh darah dan tulang-tulang. Saking kerasnya malaikat mencabut nyawa, mencabut seperti paku-paku yang bercabang yang ditarik dari wol yang basah, bayangkan. Itu kan susah. Dan semuanya jadi berantakan. Itulah gambaran ketika orang yang tidak beriman ditarik ruhnya. Dan para malaikat lain tidak meninggalkannya walau sekejap. Ketika sudah ditarik oleh malaikat maut dengan sangat kasar, maka mereka langsung mengambilnya. Dan kemudian dibawa langsung naik ke atas. Ruh ini mengeluarkan bau yang sangat bau sekali. Baunya seperti bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka membawa naik ruh ini, tapi setiap kali melewati malaikat-malaikat di langit, malaikat bertanya, ruh yang buruk ini siapa? Ruh yang bau busuk ini siapa? Dan ruh itu dipanggil dengan sebutan-sebutan yang paling buruk. Kemudian ketika malaikat meminta, tolong dibukakan pintu-pintu, namun tidak mau dibukakan oleh malaikat penjaga langit. Dan kemudian teman-teman lihat dalam surah Al-A'raf ayat ke-40. Ya. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak masuk surga. Hingga unta masuk ke dalam lubang jarum, artinya nggak masuk sesuatu hal yang mustahil. Ya. Kemudian apa kata Allah? Tuliskan amal hamba-hambaku di sijin, di bumi yang paling dasar. Kemudian roh itu dikembalikan lagi kepada jasadnya sama seperti orang beriman tadi. Dan kemudian ditanyakan. Apa kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat ke-31, firman Allah. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia seolah-olah jatuh dari langit. Jadi ruhnya ini bukan dikembalikan dengan baik seperti ruh orang beriman, tapi dilempar ruh ini. Ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar burung dan diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Jadi roh ini dilemparkan oleh para malaikat dan roh itu kembali ke jasadnya. Kemudian setelah sendal orang yang mengiringinya keluar dari kubur, baru datanglah malaikat yang sangat kasar, keras dan bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, dan dia tidak bisa jawab. Dia tidak bisa jawab sama sekali, teman-teman sekalian. Walaupun dia sering mendengarkan kalimat itu mungkin selama di dunia, tapi mulutnya keluh, dia tidak bisa jawab itu. Dia kesusahan dalam menjawab. Maka, apa yang terjadi berikutnya? Tiba-tiba ada suara keras dari atas, hambaku berdusta, bentangkan untuknya neraka dan bukakan pintu neraka untuknya. Dan akhirnya dia pun mendapatkan panasnya neraka. Panasnya hawa neraka itu di dalam kubur. Kuburnya pun sempit hingga tulang-tulangnya ikut, karena kuburannya sempit sehingga tulang-tulangnya ikut bersarakan. Tulang-tulangnya dihimpit oleh kubur yang sempit hingga tulang-tulangnya bersarakan. Lalu datanglah orang yang jelek dengan wajah yang sangat buruk. Kemudian dia mengatakan, kabar buruk untukmu, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah akan dirimu. Maka mayat itu pun menjawab, kabar buruk apa ini? Kenapa engkau datang kepadaku dengan wajah yang penuh kejahatan dan keburukan seperti ini? Maka orang itu pun menjawab, saya amalmu yang buruk. Dan kemudian apa yang terjadi? Lalu datang seseorang makhluk yang buta, tuli, dan bisu. Dan dia membawa pentungan yang keras. Andaikan pentungan itu dipukul ke gunung, niscaya gunung itu akan berubah menjadi debu. Pentungan yang besar dan keras. Maka orang yang buta, tuli, bisu, maka dipukulkanlah pentungan itu kepada si mayit. Dia buta, tuli, bisu, dia tidak dengar teriakan kita. Dia tidak dengar kesakitan kita. Maka dia memukul kita terus-menerus. Itu yang terjadi bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayit itu berteriak keras. Tidak bisa didengar oleh siapapun. Tidak bisa didengar oleh semua makhluk. Ya, pada saat itu. Termasuk orang yang memegang pentungan itu. Teriakan itu
yang bisa mendengar yang lain-lain, ya, kecuali orang yang memegang pentungan itu, kecuali jin dan manusia, dia tidak bisa dengar. Tapi yang lain bisa dengar teriakan kesakitan itu. Lalu apa yang terjadi setelah dia disiksa sedemikian rupa, teman-teman sekalian? Maka dibukakan untuknya pintu neraka. Dan kemudian si mayit pun mengatakan, jangan engkau tegakkan kiamat ya Rob, karena dia tahu rasa sakit yang dikubur jauh lebih sakit yang ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak mau. Jangan tegakkan kiamat ya Allah. Kalau kiamat terjadi aku akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan siksaannya akan lebih besar. Begitulah teman-teman sekalian kengerian azab kubur. Perjalanan kita masih sangat jauh. Ada fitnah kubur. Yang dimaksud fitnah kubur adalah ujian bagi si mayit ketika ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir dan dia tidak bisa menjawab, dan kuburan itu akan mengecil, menyempit dan menghancurkan tulang belulangmu, dan datanglah orang yang buta tuli bisu yang akan siap untuk memukul dirimu tiada henti. Begitulah sahabat-sahabat sekalian ya. Sesuatu yang mengerikan yang mudah-mudahan dengan mendengar ini juga nasihat untuk diri umat sendiri, mendengar betapa ngeri dan dahsyatnya perjalanan kita nanti setelah kita mati, mudah-mudahan kita bisa berhati-hati dalam bertingkah laku insya Allah. Berikutnya, Oma ingin menceritakan, sewaktu sakit menjelang wafat, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah sahabatnya Rasul, kemudian sempat menangis saat menjelang wafatnya. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Maka Abu Hurairah menjawab, aku menangis bukan karena memikirkan dunia. Aku ini menangis bukan karena aku mau meninggalkan dunia. Aku menangis karena aku membayangkan jauhnya perjalanan menuju ke negeri akhirat itu. Banyaknya perjalanan yang harus dilewati dan itu tidak mudah. Dan aku tidak tahu aku selamat atau tidak dalam perjalanan itu. Maka aku harus menghadapkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala karena aku tidak tahu perjalananku ke surga, tempat kenikmatan perjalananku ini berakhir di surga atau di neraka. Perjalananku ini berakhir di tempat yang baik atau di tempat yang penuh penderitaan selama-lamanya. Maka Abu Hurairah pun berdoa, ya Allah, aku merindukan pertemuan denganmu ya Allah. Sekiranya engkau berkenan dengan hal ini, maka segerakan pertemuan ini. Pertemuan dengan Allah artinya masuk surga dan pertemuan dengan Allah. Maka tak lama kemudian Abu Hurairah meninggal dunia. Maka setelah kita memahami tentang kematian ini teman-teman sekalian, apa yang kita bisa lakukan untuk mempersiapkan bekal kematian kita? Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat 1-2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan hidup dan mati untuk mengujimu. Siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya? Dia maha perkasa, dia maha mengampuni. Maka, apa yang kita bisa lakukan untuk mempersiapkan bekal kematian kita? Beramal sebanyak mungkin, sebaik mungkin, untuk mempersiapkan pertemuan kita dengan Allah SWT dan seistiqamah mungkin. Kata Rasul, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang istiqamah meskipun sedikit. Kedua, apa yang kita bisa lakukan untuk mempersiapkan bekal kematian kita? Memperbanyak amal jariah, teman-teman sekalian. Amal jariah, apa kata Rasul? Amal jariah. Jika manusia mati terputus 3, yaitu sedekah jariah. Sedekah jariah, teman-teman sekalian. Sedekah yang terus mengalir. Termasuk sedekah jariah, ilmu bermanfaat. Teman-teman jadi guru, teman-teman didik sebuah generasi. Teman-teman didik seseorang untuk hafal Al-Fatihah. Al-Fatihah itu diajarkan terus-menerus. Itu amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Teman-teman misalnya buat sumur. Sumur itu digunakan oleh orang untuk minum sampai generasi berikutnya, amal jariah. Amal jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak-anak yang saleh. Maka itu yang akan membantu kita. Ketiga, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Minta sama Allah agar diberikan mati yang baik, akhir kehidupan yang baik, karena kita tidak pernah tahu. Kita mungkin selama ini baik, tiba-tiba kita tergoda dengan sesuatu, kemudian kita berbuat buruk, disitulah kematian kita. Na'udzubillah min zalik. Maka minta sama Allah akhir hidup yang baik, teman-teman sekalian. Akhir hidup, kata Rasulullah, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Masalahnya, teman-teman bayangkan, ketika kita detik-detik wafat kita, itu tidak mudah. Itu dalam kondisi yang tidak mudah.
Sehingga nggak sembarang orang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kecuali memang dia adalah orang yang senantiasa berzikir dalam hidupnya, senantiasa beramal soleh. Allah bantu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan indikator lainnya ketika seseorang husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, adalah ia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik di akhir hidupnya. Allah tolong dia untuk mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda apa? Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Maka Rasul pun menjawab, Allah akan memberikan taufik pertolongan kepadanya untuk melakukan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Jadi Allah akan bimbing dia untuk berbuat baik sebelum ajal menjemputnya di akhir kehidupannya itu. Begitulah teman-teman sekalian, ya, penutup umum pada hari ini dalam surah Ali Imran ayat ke-102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Semoga penjelasan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua, penyemangat untuk kita beramal soleh, untuk kita menebar manfaat untuk banyak orang, untuk jemput kematian kita.